Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah Hikmah kelas 3 yang soleh dan soleha, Masya Allah. Hari ini kalian memasuki pertemuan pertama pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 3. Alhamdulillah sudah naik kelas, sudah makin besar, sudah bertambah umurnya. Semoga kalian menjadi anak yang semakin soleh, solehah ya, semakin pintar, semakin cerdas, semakin berbakti kepada ayah dan bunda. Ya, di pertemuan pertama pada hari ini kita akan mempelajari tema meneladani sikap percaya diri dan kemandirian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seperti biasa, seperti tahun yang telah berlalu sebelumnya, setiap mau belajar kita harus membaca doa terlebih dahulu ya. Kita baca doanya bersama-sama menggunakan irama ros ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ya, doa tersebut adalah doa memohon agar diri kita selalu ridho bahwa Allah adalah Tuhan kita, Islam agama kita, dan Nabi Muhammad adalah Nabi, Rasul untuk kita semua. Kemudian kita baca doa yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau doa ini kita baca agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita pemahaman yang mudah ketika kita belajar. Selanjutnya kita baca doa yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini doa yang ketiga, kita memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki di dalam kebaikan ya. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap akan belajar kita akan membaca 3 doa ini ya. Pertama, ikrar bahwa Allah kita ridho, Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah yang menjadi teladan kita, dan Islam adalah agama yang kita yakini dan kita imani. Kemudian kita mohon agar diberikan pemahaman yang mudah ketika belajar, memohon diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan kemampuan untuk beramal baik, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Anak-anak Ustazah Hikmah yang soleh dan soleha, apakah kalian tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat percaya diri? Apakah kalian tahu apa itu arti dari percaya diri? Ya, percaya diri artinya meyakini bahwa Allah akan selalu memberikan kemampuan yang sesuai untuk diri kita,
Sehingga ketika kita yakin bahwa Allah telah memberikan kita kemampuan yang pas, kemampuan yang sesuai dengan porsi diri kita, maka kita akan menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang tidak mudah takut, tidak mudah cemas, karena kita yakin Allah pasti membantu kita dan memberikan kita kemampuan. Kita juga menjadi anak yang tidak sombong karena kita yakin bahwa kemampuan yang kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita akan menjadi orang yang selalu bertanggung jawab dengan semua perbuatan yang telah kita lakukan. Ya, anak-anak Ustazah Hikmah, apakah kalian tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi kita? Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita sikap percaya diri. Nabi Muhammad dahulu kala ketika masih hidup selalu percaya diri dalam menjalankan dakwahnya kepada umatnya. Nabi Muhammad percaya bahwa Allah telah memberikan kemampuan untuknya untuk melaksanakan tugas sebagai utusan Allah, menyampaikan kebenaran, melawan kebatilan, menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Nabi Muhammad selalu percaya diri, selalu percaya dengan kemampuannya, karena Nabi Muhammad percaya Allah pasti memberikan kemampuan agar Nabi Muhammad bisa menjalankan tugasnya. Ya, meskipun di awal dakwahnya Nabi Muhammad diperangi oleh masyarakat Mekah, dimusuhi, bahkan diusir, bahkan diancam akan dibunuh, namun Nabi Muhammad tetap yakin dan percaya diri. Pasti Nabi Muhammad bisa mengajarkan ajaran-ajaran Allah, menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah, karena beliau yakin Allah telah memberikan kemampuan untuknya untuk mampu berdakwah di jalan Allah. Ya, bagaimana anak-anak Ustazah Hikmah yang soleh dan soleha? Apakah kalian bisa menjadi anak yang percaya diri sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita untuk menjadi anak yang percaya diri, menjadi anak Islam, anak Muslim yang selalu percaya diri. Ya, kita bisa melaksanakan rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari kita, percaya bahwa kita bisa menjadi anak yang berprestasi dengan belajar yang giat, yang rajin, patuh kepada ayah bunda, menghormati bapak dan ibu guru, menghormati ustadz ustazah. Ketika ada pelajaran diikuti dengan baik, ada tugas dikerjakan tepat waktu, kalian pasti akan ditolong oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi anak yang berprestasi, maka harus percaya diri bahwa semua anak Ustazah Hikmah yang soleh dan soleha adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberi kemampuan untuk belajar, sehingga pasti bisa menjadi anak yang percaya diri. Contohnya ketika di sekolah, ketika ustadz atau ustazah bertanya, kalian berani menjawab, berani maju ke depan kelas untuk tampil, untuk menjawab pertanyaan dari ustadz ustazah, untuk menjelaskan pemahaman kalian terhadap pelajaran yang disampaikan. Kalian juga bisa berani bertanya kepada ustadz ustazah ketika ada pelajaran yang kurang kalian pahami, berani tampil di depan kelas, percaya diri bahwa kalian pasti mampu, kalian pasti bisa menjadi anak yang berprestasi. Selain yakin bahwa kalian bisa menjadi anak yang berprestasi berkat pertolongan Allah, kalian juga harus yakin bahwa semua anak Islam pasti bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada ajaran Allah, yang patuh kepada ayah dan bunda, yang rajin sholat 5 waktu, yang senang menghafalkan Al-Quran. Ya, mulai tahun ini di SD Al-Mustaqim ada program menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kalian harus percaya diri, meskipun mungkin sekarang ada yang masih tilawati 1,
belum terlalu lancar mengajinya, kalian harus percaya diri, harus yakin bahwa Allah pasti akan memberikan kemampuan untuk kalian agar bisa mempelajari Al-Quran, untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Apalagi Al-Quran adalah mukjizat dari Allah. Al-Quran adalah firman-firman Allah. Semua orang Islam diberikan kemudahan untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkan dan mengamalkannya. Siap menghafal Al-Quran anak-anak? Kalian harus percaya pada kemampuan diri kalian yang telah diberikan oleh Allah, bahwa kalian pasti bisa menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian ketika bermain dengan teman-teman juga harus percaya diri, tidak boleh minder. Apapun warna kulit kalian, berapapun tinggi badan kalian, bagaimanapun latar belakang keluarga kalian, harus tetap percaya diri untuk mau berteman dengan semua teman-teman, ya. Karena dengan percaya diri kita juga bisa saling menghargai satu sama lain. Makhluk ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, semuanya memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Semua cantik, semua tampan, semua pintar, semua cerdas, ya. Kemudian apa saja sih kira-kira ciri-ciri agar kita bisa menjadi percaya diri? Apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh anak yang percaya diri? Yang pertama, orang yang percaya diri pasti selalu yakin bahwa dia bisa melakukan semuanya, bisa melakukan semua aktivitas, menyelesaikan semua tantangan karena telah Allah bantu untuk bisa menyelesaikannya. Yang kedua, orang yang percaya diri pasti tidak mudah takut, tidak mudah sedih, dan tidak mudah cemas, karena dia selalu yakin, aku pasti bisa karena Allah telah menolongku. Kemudian yang ketiga, tentu saja orang yang percaya diri itu tidak pernah sombong, karena dia tahu kemampuan yang dia miliki semata-mata adalah rahmat dari Allah, datangnya dari Allah. Maka tidak boleh sombong, melainkan harus mensyukuri kemampuan, kelebihan, kecerdasan, kecantikan, ketampanan yang dimiliki. Dan yang terakhir, orang yang percaya diri akan selalu bertanggung jawab dengan semua perbuatan yang dilakukannya. Bagaimana? Anak-anak Ustazah Hikmah sudah tahu apa itu percaya diri. Percaya diri artinya yakin dengan kemampuan yang telah Allah berikan untuk kita. Kemampuan yang kita miliki dilakukan untuk kebaikan-kebaikan, tidak menjadikan kita anak-anak yang sombong, menjadikan kita anak yang bersyukur dan bertanggung jawab, ya. Ya, itu dia tentang rasa percaya diri. Nah, Ustazah Hikmah ingin mengajak kalian bernyanyi. Judul lagunya adalah Percaya Diri. Kita nyanyikan lagunya bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Ya, itu dia lagu tentang percaya diri. Lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita percaya diri, insya Allah kita akan memiliki banyak teman karena kita tidak minder, jadi kita mudah bergaul. Anak-anak yang percaya diri akan teguh pendiriannya, tidak mudah untuk diajak melakukan keburukan, teguh bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, ya. Menjadi anak yang percaya diri akan membuat kita mendapatkan banyak sekali manfaat. Jiwa dan raga kita akan menjadi kuat karena kita selalu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, tadi kan judul pelajarannya sikap percaya diri dan mandiri. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya mencontohkan kepada kita tentang sikap percaya diri,
Tapi Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan yang indah bagi kita tentang sikap mandiri ya. Nabi Muhammad sejak kecil hidup sangat mandiri. Tapi pertanyaannya, mandiri itu apa ya? Mandiri artinya tidak bergantung pada orang lain. Orang yang mandiri hanya mengandalkan pertolongan Allah untuk mengerjakan semua aktivitas di dalam hidupnya, untuk mengerjakan semua kebaikan di dalam hidupnya, untuk menyelesaikan semua ujian dan cobaan di dalam hidupnya. Dia tidak bergantung, tidak mengandalkan orang lain, hanya mengandalkan pertolongan Allah dan kemampuan yang ia miliki, ya. Nah, Nabi Muhammad telah mencontohkan kepada kita bagaimana kehidupan yang mandiri. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibundanya, Ibunda Aminah, ayahanda dari Nabi Muhammad wafat. Ya, ayahanda Nabi Muhammad bernama Abdullah. Beliau wafat ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan Ibunda Aminah. Kemudian Nabi Muhammad lahir menjadi anak-anak. Namun ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibundanya juga meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya yang sangat menyayanginya juga wafat, meninggal dunia, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Muhammad tinggal sendiri bersama dengan pamannya, ya. Namun Nabi Muhammad bukan anak yang lemah, bukan anak yang cengeng. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang sangat kuat dan mandiri. Nabi Muhammad mampu bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Saat masih kecil, Nabi Muhammad bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri, sudah bekerja. Waktu kecil Nabi Muhammad bekerja mengembala kambing milik dari masyarakat Mekah. Kemudian ketika sudah remaja, Nabi Muhammad juga bekerja keras. Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib. Mandiri sekali kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup sendiri, tapi semuanya bisa Nabi Muhammad lakukan dengan baik, dengan kuat, dengan mandiri. Tidak menyusahkan orang lain, tidak merepotkan orang lain, tidak bergantung kepada siapapun. Ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad sudah berusia 40 tahun, Nabi Muhammad pun diangkat menjadi seorang Rasul, menjadi utusan Allah. Nabi Muhammad sangat mandiri, meskipun tadi diperangi, dimusuhi, tapi karena Nabi Muhammad mandiri, Nabi Muhammad tidak sedih, karena Nabi Muhammad yakin dan percaya dia pasti bisa dengan pertolongan Allah, tidak bergantung kepada manusia, hanya bergantung kepada pertolongan Allah, ya. Kita juga harus meneladani sikap mandiri yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miliki. Maka mari jadi anak yang mandiri. Bagaimana caranya menjadi anak yang mandiri? Banyak sekali contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi anak yang mandiri. Sekarang anak-anak Ustazah Hikmah sudah kelas 3, sudah makin besar, sudah bertambah usianya. Sekarang di sekolah adik kelasnya ada 2, yaitu yang kelas 2 dan yang kelas 1. Jadi harus makin dewasa, harus makin cerdas, makin kuat, makin mandiri. Kalian bisa melakukan hal-hal kecil, mulai dari hal-hal kecil, misalnya menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Kalian catat jadwal pelajaran di kamar kalian. Hari Senin pelajarannya apa saja, hari Selasa pelajarannya apa saja. Buku-bukunya kalian siapkan. Ketika mau ke sekolah, tidak perlu lagi meminta tolong ayah dan bunda untuk menyiapkan buku-buku kalian. Kalian rapikan buku kalian sendiri, disiapkan, dimasukkan ke dalam tas dengan rapi,
sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah Ustadz Ustazah berikan ya. Kemudian yang kedua, ayo mulai sekarang pakai baju seragamnya sendiri dengan rapi, pakai peci atau topi, dasi, seragamnya, sabuknya, pakai kaos kaki dan sepatu sendiri. Tidak perlu lagi meminta tolong kepada ayah dan bunda, karena kalian sudah besar, harus mulai hidup mandiri. Kemudian kalian juga bisa ketika sudah selesai makan, piring yang kalian gunakan untuk makan, kalian cuci sendiri. Tidak perlu meminta bunda untuk mencucinya. Anak-anak Ustazah Hikmah semuanya kalau makan sendiri kan, tidak disuapin oleh ayah dan bunda kan ya. Sudah besar, harus mulai mandiri, makan sendiri, cuci piringnya juga sendiri. Selain itu, nah ini kalau bangun tidur, coba kasurnya dibersihkan sendiri, bantalnya disusun yang rapi, dibersihkan kasurnya dari debu-debu kotor sambil berdoa Bismillah ya Allahu Akbar agar jin pergi dari kasur kita. Jadi kalau mau tidur dan bangun tidur, kasurnya dirapikan sendiri ya. Mulai sekarang tidak perlu lagi meminta tolong kepada ayah dan bunda karena kalian sudah besar. Kalian juga bisa membantu ayah dan bunda membersihkan halaman rumah atau menyapu rumah, karena kalian adalah anak-anak yang mandiri. Anak yang mandiri tidak bergantung kepada orang lain. Justru anak yang mandiri banyak membantu orang lain, termasuk membantu ayah dan bunda di rumah ya. Ya, itu dia pelajaran pada hari ini tentang sikap percaya diri dan juga sikap mandiri. Meneladani sikap percaya diri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan sikap mandiri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Mengerti percaya diri itu artinya apa tadi ya? Mandiri itu tadi artinya apa? Dan bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya Ustazah Hikmah berikan tugas latihan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ya. Ada 10 soal dengan jawaban singkat. Silahkan kalian jawab sesuai dengan materi yang telah Ustazah Hikmah sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak Ustazah Hikmah yang kelas 3A ya, nanti jawabannya 3A dan 3B, jawabannya semuanya ditulis di buku tulis khusus untuk pelajaran agama Islam ya. Nanti buku tulis itu digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas agama Islam dan budi pekerti. Ditulis jawabannya saja tidak apa. Mau ditulis sama soalnya boleh, mau ditulis jawabannya saja juga boleh. Tapi kalau ditulis dengan soalnya nanti di kemudian hari kan bisa kalian pelajari. Jadi Ustazah Hikmah sarankan ditulis dengan soalnya ya. Kemudian yang kelas 3 nanti jawabannya, yang kelas 3A jawabannya dibawa pada hari pelajaran bahasa Arabnya. Kalian hari apa nak? Yang kelas 3A, sebentar Ustazah Hikmah cek dulu. Pokoknya nanti buku tulisnya dibawa ketika pembelajaran bahasa Arab di sekolah ketika tatap muka. Jadi nanti bisa langsung Ustazah Hikmah nilai ya. Berarti yang kelas 3A buku tulis yang sudah berisi jawaban dari tugas latihan hari ini dikumpulkan pada hari Sabtu saat pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kelas 3B dikumpulkan pada hari Jumat ya saat pembelajaran bahasa Arab. Ya, itu dia pembelajaran pada hari ini. Kalian ingat baik-baik semua materi yang disampaikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ingat, kerjakan tugasnya di buku tulis khusus untuk tugas-tugas agama Islam dan budi pekerti. Yang kelas 3A tugasnya dikumpulkan pada hari Sabtu saat pelajaran bahasa Arab. Yang kelas 3B tugasnya dikumpulkan pada hari Jumat saat pelajaran bahasa Arab ya. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama ya. Kita baca doanya bersama-sama ya. Doa yang pertama adalah doa pembeda kebenaran dan
kebatilan, agar Allah menolong kita untuk menggunakan ilmu yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang hak, hal-hal yang benar yang Allah ridhoi, dan menjadikan kita orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang Allah murkai ya. Kita baca doanya bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sekarang kita baca doa penutup majelis ya. Berterima kasih kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca doanya bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pembelajaran agama Islam berikutnya melalui video, dan melalui video pelajaran agama Islam saja mulai sekarang. Yang bahasa Arabnya yang ngajar Ustazah Fitri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.